Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menerima setiap perbedaan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menyertai dan membimbing kami selalu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sebuah persekutuan itu pasti terdiri dari banyak perbedaan. Kita mengakui dan harus menerima manusia itu berbeda. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Banyak hal yang membuat kita berbeda. Sehingga persekutuan akan memaksa atau mendorong setiap orang untuk menerima sesamanya, untuk menghargai perbedaan itu. Dimanapun kita berada, jika berbicara tentang persekutuan, itu pasti akan mengesampingkan perbedaan. Itulah indahnya persekutuan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Meskipun kita memiliki karakter yang berbeda, tetapi di hadapan Tuhan seharusnya kita adalah orang yang sama. Demikianlah juga kita melihat perubahan hidup manusia itu tidak menjadi sebuah masalah. Contohnya perubahan perilaku. Suatu ketika kita bersahabat dengan orang yang baik, tetapi dia mengalami masalah, mungkin mencuri seperti teks ini. Perilaku tersebut harus bisa kita terima sebagai kesalahan manusia yang seharusnya masih bisa diperbaiki. Artinya tidak serta-merta dengan kesalahannya itu kita akan menganggap dia sebagai orang yang tidak benar selama-lamanya. Dan apapun yang dia perbuat, pertobatan apapun yang dia perbuat, kita tidak akan menerima. Seharusnya tidak seperti itu. Firman Tuhan ataupun Yesus digambarkan sebagai orang yang selalu menerima sesama ataupun manusia yang mau bertobat, yang mau kembali kepadanya. Menurut ukuran manusia, seharusnya orang jahat itu tidak layak untuk diterima kembali. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan menerima setiap orang yang mau kembali kepadanya. Artinya, jika digambarkan satu kisah pencuri dalam teks ini, itu tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan dia dari persekutuan atau menganggap dia sebagai musuh persekutuan. Firman Tuhan berkata, yang mencuri bertobatlah. Karena memang Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan ataupun merangkul semua orang. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah ternyata setiap orang Kristen juga harus menjadi orang yang mengampuni dan tangannya harus terbuka bagi setiap orang. Dikatakan di sini orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu. Artinya ketika seseorang harus berbagi atau menolong orang lain, itu bukan berarti setiap usaha yang kita lakukan, baik itu jujur atau penipuan, seakan-akan itu bisa kita jadikan sebagai pertolongan untuk orang lain. Ternyata tidak. Ketika kita korupsi dengan tujuan untuk membangun gereja, itu omong kosong. Ketika kita itu merampok hanya untuk beramal atau membantu sesama, itu omong kosong.
Lebih baik tidak usah membantu kalau memang dari cara yang tidak benar. Tetapi persembahan yang sekecil apapun itu berharga bagi Tuhan jika itu berasal dari cara yang benar. Oleh karena itu, firman Tuhan di pagi hari memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pertama, untuk menerima perbedaan itu. Yang kedua, menghargai dan terbuka untuk perubahan. Dan yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita memang harus menjadi orang yang berbagi. Tetapi berbagilah dari cara yang benar dan berbagilah dengan bentuk yang benar. Kita akan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan menyertai memberkati kami selalu. Melalui firman-Mu kami mengerti Tuhan bahwa kami harus mengampuni, menerima, dan memberi pertolongan kepada sesama. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk hidup dengan benar. Terimalah doa kami Tuhan dan bimbing kami selalu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.